disebut midun? Itu zaman jahiliyah, San. Oh, zaman jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di desa apa, Kang? Desa Pasir Baru, Cikahurip. Pasir Baru. Iya. Desanya Pasir Baru. Iya, Kecamatan Cisolok. Kecamatan Cisolok, dan ini tetangga dengan Cikahuripan Iya. ya. Iya. Saat ini saya sedang bersama dengan Jaro Midun. Nama aslinya apa, Kang? Nama aslinya Heri Suryana. Heri Suryana. Itu kenapa disebut Midun? Itu zaman jahiliyah, San. Oh, zaman jahiliyah. Itu waktu zaman jahiliyah. Oh, Midun itu. Iya. Oh, gitu. Kenapa waktu itu? Ya karena mungkin ya yang namanya anak muda di jalan itu pasti namanya diganti, San. Oh, gitu. Nama samaran. Nama samaran karena perilakunya seperti namanya itu gitu. Emang Midun sebagai tokoh apa waktu itu? Midun itu kalau nggak salah waktu itu adalah di acara film Sengsara Membawa Nikmat. Oh, gitu. Ya, itu Midun itu adalah seorang pahlawan atau seorang anak muda yang dijodohkan dengan Siti Nurbaya. Yang berpacar dengan Siti Nurbaya, tapi Siti Nurbaya itu dijodohkan dengan itu siapa? Yang tua Datuk Maringgi. Oh, Datuk Maringgi. Oh, Iya. ya Midun ya waktu Iya. itu namanya, betul. Ya, Midun. Ya Dia itulah. seorang ya tokoh muda yang waktu itu karunya gitu ya. Ditinggal, Dinikahkan dengan Datuk Datuk Maringgi. Maringgi waktu itu. Terus nasib Midun gimana waktu itu? Nasib Midun berkelana lah seperti Midun sekarang ini gitu. Baik, dan alhamdulillah saat ini Pak Midun ini sudah sekarang periode kedua ya. Periode kedua. Kedua sebagai kepala desa di Desa Cikahuripan. Tahun keberapa? Terus potensi Cikahuripan ini apa saja, Kang Midun? Nih kita coba Potensinya itu kembali nih. ya, potensinya itu pertama perikanan. Karena pinggir laut. Oh iya, ini iya. nelayan-nelayan ini lebih kepada perikanan ya. Perikanan. Iya. Termasuk benur ya. Benur ya. Benur itu Benih juga udang lobster. benih udang Ya. yang luar biasa, sebenarnya punya potensi besar ya. Kalau untuk masyarakat maupun buat negara sebenarnya cukup Iya. cukup ini. Cukup karena nelayan ini adalah satu income masuk ke negara juga. Iya, dari benur itu Ya, ya. dari pajak. Terus harapan Pak Midun sebagai aspirasi dari masyarakat nelayan Tentang sendiri benur ya, Pak. dengan kebijakan Masyarakat. terkait benur itu kayak apa? Maunya nelayan itu, benur itu dibebas jual belikan. Bebas dijual belikan, Dijual baik belikan. di Dalam atau di luar? dalam maupun di luar Iya. negeri begitu Iya, ya. Yang betul. penting terkontrol dengan baik, Iya. kemudian devisanya juga masuk ke negara, Negara. begitu ya. Iya. Dan bisa mensejahterakan semuanya begitu ya. Iya. Mensejahterakan Betul, masyarakat, Iya. mensejahterakan pengusaha dan Iya. juga tentu negara. Iya, betul. Sebenarnya kekhawatiran sekarang kenapa ya? Kira-kira yang Pak Midun ketahui seperti apa? Ya, kekhawatirannya pada saat ini nelayan dan pengumpul benur tersebut, pengumpulnya kan warga nelayan juga itu. Iya. Khawatirnya ini sering dikala tertangkap oleh pihak aparat. Ini Karena memang jadi ya, masalah. Jadi maksud saya kekhawatiran katakanlah negara dengan benur itu kenapa tidak boleh dijual, tidak boleh ditangkap? Apakah khawatir habis atau gimana? Oh, iya, negara itu berpikirnya seperti itu. Khawatir habis dengan yang kecilnya ditangkap, nanti besarnya seperti apa? Kalau kecilnya secara logika itu kalau kecilnya diambil pasti besarnya itu habis kan. Iya. Tapi kita lihat bahwa sekali udang itu bertelur itu berapa juta yang dikeluarkan. Tapi kalau tidak ditangkap juga itu akan yang hidupnya itu tidak mungkin semuanya hidup. Gitu.
Iya, pasti 50% yang hidupnya juga itu sudah beruntung. Karena masa kecil ke masa besar itu perlu proses dimakan oleh plankton itu bahan kecil dimakan oleh ikan yang besar. Iya, iya. Sehingga yang dikala yang ditelurkan itu 5 juta telur oleh satu ikan, itu dikala 20% 2000 yang selamat itu juga udah beruntung sebetulnya. Dikala sekarang diambil oleh masyarakat nelayan, sebetulnya itu tidak, menurut nelayan kami tidak jadi masalah sebetulnya, karena tidak semuanya dapat. Ngomong-ngomong, penangkapan benur sendiri apakah baru-baru terakhir ini atau sudah dari dulu? Penangkapan benur itu kalau di daerah Cisolok itu mulai dari tahun 2013 kan. 2013. Kalau di daerah lain itu sebelum itu. Iya, sebelum iya. itu. Karena memang waktu itu belum ada penjualan benur dengan harga yang cukup Betul. menjanjikan ya Betul. bagi masyarakat. Betul. Maka mulai marak seperti itu. Ya, ini sebuah aspirasi saya kira perlu menjadi pertimbangan, terutama untuk pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan terkait larangan penjualan atau ekspor benur. Kalaupun tidak diekspor, artinya harus ada semacam budidaya. Dan untuk wilayah dan kawasan Cikahuripan serta desa Ada Pasir Baru. Desa Pasir Baru ini tentu saja sangat layak mendapatkan pembinaan, bahkan sampai kepada program dan pembiayaan untuk Budidaya. budidaya benur itu sendiri, Iya. sampai ke tingkat pembesaran. Sampai terkonsumsi. Masih bisa terkonsumsi. Itu berapa bulan tuh biasanya dari benur sampai bisa dikonsumsi? Itu informasinya 9 bulan, Ustaz. 9 bulan itu dari mulai pembenihan di budidaya itu 9 bulan baru terkonsumsi. Dan memang itu bisa dilakukan pembudidayaannya itu sendiri di lepas pantai gitu kan? Sebetulnya bisa. Pemerintah itu sebetulnya bisa. Yang jadi masalah sekarang saat ini adalah dikala peraturan Menteri nomor 17 sekarang itu bahwa ditangkap boleh, tapi tidak boleh diekspor keluar. Tapi selama ini pemerintah tidak bisa menciptakan budidaya di dalam negeri kita sendiri, sehingga nelayan mau menjual kemana? Andai kata tidak jual diekspor keluar. Andai kata betul pemerintah peduli dengan masyarakat nelayan yang notabene penghasilan dari benur ini, ya coba ciptakanlah budidaya tersebut dengan anggaran-anggaran APBN Itu tenaga ahli dari Indonesia, ternyata informasinya dari Vietnam juga tenaga ahlinya ternyata dari Indonesia. Banyak dari Indonesia. Dari Indonesia ini jadi masalah. Semacam dilema gitu ya. Iya. Serba salah gitu ya. Serba salah. Tapi saya tidak menyalahkan kepada pihak kepolisian. Tidak, tapi mohonlah. Adalah penegak aturan. Betul. Yang harus menjadi catatan di sini adalah bagaimana peraturan itu mungkin bisa ditinjau kembali, kemudian diatur secara lebih baik lagi, sehingga win-win solution kira-kira jadi solusi yang menang-menang gitu, bukan menang kalah. Rakyat tidak dirugikan, para nelayan juga tidak dirugikan, apalagi negara, dan tentu saja semuanya mendapatkan keuntungan. Jangan dibalik peraturan itu ada yang kucing-kucingan gitu. Betul. Yang kucingan ada sebagian pengusaha yang mengambil manfaat di balik itu semuanya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat ya, waktu tertentu yang tertangkap dan sebagainya. Itu yang tertangkap, kalau yang tidak tertangkap maka dia tetap menikmati benur itu. Iya, betul. Sampai bisa mengekspor keluar pun, dan itu persoalan dan kembali lagi kepada dilema hukum. Tentu saya secara pribadi sebagai anggota DPD RI dari Jawa Barat sangat-sangat ingin sekali ya mendengar, menyimak, dan terus terang saja bagaimana solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi di masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Wah, yang saat ini tentu kita amat sangat-sangat membutuhkan ya penambahan devisa negara. Betul. Kita sangat membutuhkan itu, bahkan dari benur itu kan nilainya bisa triliunan ya, kalau apalagi se-Indonesia. Betul. Ya. Oke, di samping itu Kang Midun, apalagi potensi wisatanya gimana di sini? Potensi wisatanya juga ada. Tinggal menggali aja, tinggal bagaimana seperti cara apa tuh wisatanya? Pertama di sini kan pantai ya. Cikahuripan ini adalah sepadan pantai juga yang kurang lebih 1,5 kilo itu bibir pantai.
dan bibir pantainya itu adalah kelanjutan dari Pantai Karanghau, Cetepus, Pelabuhan Ratu. Oh iya. Nah, jadi ini tinggal membuka aja Dinas Pariwisata untuk bagaimana cara membuka tempat wisata yang dari Cokoripan. Karena Cokoripan ini adalah Gurilap, Pak. Gunung, rimba, laut, juga pantai. Ya, jadi semuanya ada sebetulnya. Tinggal bagaimana Dinas Pariwisata. Gurilap, Pak. Gurilap. Oh, Gurilap. Gurilap. Gurilap itu kalau di Sunda istilahnya cemerlang. Cemerlang. Gurilap itu Bersinar. bersinar. Nah, Gurilap itu kayak ini ya, kayak petir itu nggak Iya. Di Gurilap itu ada gunung, ada rimba. Rimbanya di mana kan? Ini kan sebelah Tadi yang kita lalui iya. sepanjang perjalanan Iya. itu kiri kanan ada rimba Iya. atau semacam hutan, Hutan, ya, gunung. yang memang selama ini dikelola oleh perhutani. Iya betul. Ya, di situ ada rimbanya, kemudian lautnya juga begitu luar biasa, lepas pantai selatan ini dan pantai tadi 1 kilo ya. 1,5 kilo itu Desa Cikahuripan. Desa Cikahuripan saja. Kalau Iya. dengan desa di sini Ini bisa Pasir Baru ini sampai ada 3 kilo lebih 3 kilo pantainya. itu sampai nyambung sampai ke desa Cibareno apa? ke perbatasan Cibareno. Banten. Perbatasan. Cibareno itu adalah salah satu desa atau ujung ya dari Provinsi Banten, sehingga antara Cibareno dengan Lebak. Pasir Baru. Pasir Baru. Dengan Jembatan Pasir Cibareno, itu Pasir Baru memang, dengan Cibareno. Ya, di situ perbatasan antar keduanya. Yang satu desa masuk ke Banten, yang satu Ya, masuk ke Pasir Jawa Baru Barat. itu masuk ke Jawa Barat. Ini luar biasa sekali lagi potensinya, dan lagi-lagi persoalan kreativitas juga ya kan. Ya, Tidak hanya kreativitas untuk kebijakan, terutama dari pihak pengambil keputusan dan kebijakan, termasuk peraturan tadi, regulasi-regulasi yang betul-betul dikaji secara matang, ya, dan betul-betul juga memperhatikan berbagai kepentingan dari masyarakat, ya, dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu menjadi tanggung jawab sebagaimana termaktub di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, dan itu bisa dilakukan melalui peraturan tadi, regulasi-regulasi yang sekali lagi tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemakmuran, dan tentu saja aspek sustainability, artinya kesinambungan itu sendiri. Memang di satu sisi kalau ada kekhawatiran bahwa kalau benur itu diambil terus seperti itu akan habis, mungkin itu bisa kita terima ya. ya. Tapi faktanya di lapangan perlu dilakukan semacam riset ya, Set. benar, Nah, betul. bahwa Kaji ulang. artinya diambil oleh masyarakat per hari. Pernah tahu nggak kira-kira masyarakat ngambil itu berapa sih sebenarnya? Kalau lagi banyak itu puluhan ribu nelayan, puluhan ribu. Ya. Kalau lagi banyak, kalau lagi biasa paling ribuan, 10.000, 20.000 dari Per hari. per hari. Iya, iya, iya. Dan kalau sampai harganya di angka 20.000, Iya. kalau 10.000 kali 20.000 tinggal hitung aja lah berapa. 200 Dan juta. itu tentu saja tinggal bagaimana pajaknya jelas. Betul, kan, betul. Pajaknya juga jelas, jangan istilahnya kucing-kucingan. Iya. Kalau resmi kemudian ditampung, apalagi yang menampung benur itu adalah pemerintah dengan biaya APBN atau APBD, yang kemudian benur itu juga nanti pemerintah yang menjual secara resmi, tentu akan tadi saya katakan win-win solution. Akan maju, win-win solution itu salah satunya seperti itu. Kalau tingkat pendidikan masyarakat sini gimana kan? Alhamdulillah sekarang tingkat pendidikan di wilayah nelayan tidak apa yang dibayangkan oleh dari luar bahwa nelayan ini adalah kumuh, nelayan ini adalah miskin, tidak. Nelayan Cikahuripan ini sangat maju Pak dengan adanya benur ini. Bahkan banyak dari anak nelayan sekarang ini di perguruan tinggi, dan banyak yang di perguruan tinggi. Beda dengan dulu. Artinya dengan pendapatan masyarakat dari benur itu sudah mulai meningkat luar biasa ya, termasuk efeknya kepada kesehatan mereka dan pendidikan betul, mereka juga. Betul. Ya, nah ini tentu suara dari Pak Min sebagai salah seorang kepala desa di Cisongo, salah satu kecamatan di Sukabumi, di kawasan Pelabuhan Ratu atau di pantai Pelabuhan Ratu ini layak dipertimbangkan, dan mungkin teman-teman di wilayah pantai lain juga kan sama pendapatnya seperti ini. Sekali mereka keluhan-keluhan seperti ini,
dan tentu saja mudah-mudahan DPD RI dari daerah untuk Indonesia, Jawa Barat, Indonesia, ya, Jawa dari Barat. daerah untuk Indonesia, memang kita selalu mendengar bagaimana Indonesia ini terjaga, dan tentu saja kita sepakat kekuatan Indonesia itu ada pada daerah. Betul. Kalau daerah kuat pasti Indonesia Ya, kuat. kuat, tapi kalau daerah lemah maka Indonesia lemah. Lemah. DPD adalah salah satu di antara lembaga resmi sangat konstitusional, tempat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional demi kepentingan daerah untuk kekuatan Indonesia. Ya. Setuju begitu? Setuju. Ya, memang seperti itu. Mudah-mudahan DPD ke depan tentu punya posisi yang lebih kuat lagi dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun kami Dut. Sami. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin, ya, jangan lupa subscribe.